Halo, apa kabar rekan-rekan semuanya? Balik lagi bersama kami, kelompok 6 mata kuliah Manajemen Operasional kelas D, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang Design of Goods and Service. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang pemilihan barang dan jasa. Dalam sebuah dunia bisnis, pilihan ada dalam definisi dan desain produk. Karena apa? Karena dalam memilih barang atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan atau klien kita. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang pilihan strategi produk mendukung keunggulan yang kompetitif. Mengapa demikian? Karena keputusan produk sangat mendasar bagi strategi organisasi dan memiliki implikasi besar di seluruh fungsi operasinya. Poin selanjutnya akan menjelaskan tentang siklus hidup dan strategi. Strategi produk yang sukses memerlukan adanya penentuan strategi terbaik untuk setiap produk berdasarkan posisinya dalam siklus hidupnya. Nah, apa saja yang menjadi fase-fase dalam siklus hidupnya? Yaitu yang pertama, fase perkenalan, merupakan fase penyelesaian produk dalam pasar. Seperti juga teknik produksinya, mereka mungkin memerlukan pengeluaran yang tidak bisa untuk yang pertama kemungkinan adanya penelitian, pengembangan produk, modifikasi proses dan peningkatan, dan kemudian adanya pengembangan pemasok. Yang kedua adalah fase pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan ini adalah desain produk sudah mulai stabil, namun diperlukan perkiraan kebutuhan kapasitas yang benar-benar efektif. Dan yang ketiga, adanya fase kematangan. Pada fase kematangan ini, produk sudah dikatakan matang dan adanya pesaing yang didirikan. Jadi volumenya sudah tinggi dan produksi juga sudah inovatif dan tepat. Peningkatan pengendalian biaya, kemudian pengurangan pilihan, dan pengurangan lini produk mungkin efektif atau diperlukan untuk profitabilitas dan pangsa pasar ini dalam fase kematangan. Dan dalam fase keempat, yaitu fase penurunan, manajemen mungkin perlu bersikap kejam dengan produk-produk yang siklusnya sudah berakhir. Jadi ketika produk yang sudah berakhir, mereka akan meng-cut dan menggantikan dengan produk-produk yang baru. Poin selanjutnya adalah tentang analisis produk demi nilai. Ini berisi tentang laporan produk berdasarkan nilai, memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi kemungkinan adanya strategi setiap produknya. Ini juga mungkin meningkatkan arus kas, misalnya meningkatkan kontribusi dengan menaikkan harga jual atau menurunkan biaya, kemudian meningkatkan penetrasi pasar dengan meningkatkan kualitas ataupun mengurangi biaya atau harganya. Dan juga manajemen bisa memperbaiki proses produksinya. Nah, di slide ini kita akan menjelaskan tentang generating new product. Dalam pengembangan produk baru yang agresif, mengharuskan suatu organisasi membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan, kemudian budaya pengembangan, produk yang inovatif, kemudian research and development yang agresif, serta memiliki kepemimpinan yang kuat, intensif, formal, dan memiliki pelatihan. Hanya dengan begitu, perusahaan dapat secara menguntungkan dan penuh semangat fokus pada peluang spesifik seperti berikut ini. Yang pertama yaitu dapat memahami pelanggan, yang kedua perubahan ekonomi, ketiga perubahan sosiologis dan demografis, keempat perubahan teknologi, kelima perubahan politik dan hukum, dan yang keenam adanya perubahan lain dapat terjadi melalui praktik pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tentang pengembangan produk. Yang pertama adalah sistem pengembangan produk. Sistem pengembangan produk mungkin menentukan tidak hanya keberhasilan produk, tetapi juga masa depan perusahaan. Dalam sistem ini, pilihan produk melalui serangkaian langkah. Masing-masing memiliki kriteria penyaringan dan evaluasi sendiri, tetapi memberikan aliran informasi yang berkelanjutan ke langkah-langkah sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah tentang penerapan fungsi kualitas. Penerapan fungsi kualitas mengacu pada menentukan apa yang akan memuaskan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan tersebut ke dalam desain target. Salah satu alat penerapan fungsi kualitas adalah rumah kualitas dan teknik grafis untuk mendefinisikan hubungan antara keinginan pelanggan dan produk atau layanan. Hanya dalam mendefinisikan hubungan ini,
Dengan cara yang ketat, manajer dapat merancang produk dan proses dengan fitur yang diinginkan oleh pelanggan. Penggunaan lain dari penerapan fungsi kualitas adalah untuk menunjukkan bagaimana upaya kualitas akan diterapkan. Lalu selanjutnya adalah tentang pengorganisasian untuk pengembangan produk. Mari kita lihat 4 pendekatan pengorganisasian untuk pengembangan produk. Yang pertama adalah pendekatan tradisional AS. Untuk pengembangan produk adalah organisasi dengan departemen yang berbeda. Departemen penelitian dan pengembangan untuk melakukan penelitian yang diperlukan, departemen teknik untuk merancang produk, departemen teknik manufaktur untuk merancang produk yang dapat diproduksi, dan departemen produksi yang memproduksi produk. Pendekatan kedua dan populer adalah menugaskan manajer produk untuk menjadi juara produk melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Namun, pendekatan pengembangan produk ketiga dan mungkin yang terbaik yang digunakan di AS tampaknya adalah penggunaan tim. Dan yang terakhir adalah tentang manufaktur dan rekayasa nilai. Aktivitas manufakturabilitas dan rekayasa nilai berkaitan dengan peningkatan desain dan spesifikasi pada tahap penelitian, pengembangan desain, dan praproduksi dari pengembangan produk. Selain pengurangan biaya yang langsung dan nyata, desain untuk kemampuan manufaktur dan rekayasa nilai dapat menghasilkan manfaat lain. Selanjutnya adalah masalah saat mendesain produk. Yang pertama, ada desain yang kuat. Desain yang kuat itu artinya bahwa produk dirancang sedemikian rupa sehingga variasi kecil di dalam produksi atau perakitannya itu tidak akan berdampak buruk pada produk. Yang kedua ada desain modular. Desain modular itu dirancang di dalam komponen yang mudah tersegmentasi. Itu dikenal sebagai desain modular. Desain modular sendiri menawarkan fleksibilitas untuk produksi dan juga pemasaran. Yang ketiga, yaitu ada Computer Aided Design, CAD, dan Computer Aided Manufacturing, CAM. Computer Aided Design atau CAD tadi itu adalah penggunaan komputer untuk merancang produk secara interaktif dan juga menyiapkan dokumentasi teknik. Sedangkan Computer Aided Manufacturing atau CAM itu mengacu kepada penggunaan program komputer khusus untuk mengarahkan dan juga mengendalikan peralatan manufaktur. Yang keempat, yaitu teknologi realitas virtual. Realitas virtual itu adalah bentuk komunikasi visual di mana gambar itu menggantikan hal yang nyata tetapi masih memungkinkan pengguna untuk merespon secara interaktif. Yang kelima, itu ada analisis nilai, yaitu mencari perbaikan yang mengarah kepada produk yang lebih baik. Produk itu dibuat lebih ekonomis atau juga produk dengan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Yang keenam itu ada penilaian keberlanjutan dan siklus hidup LCA. Keberlanjutan itu berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. LCA itu adalah evaluasi formal dari dampak lingkungan dari suatu produk. Selanjutnya ada kontinum pengembangan produk. Jadi seiring dengan semakin pendeknya siklus hidup produk, kebutuhan akan pengembangan produk yang lebih cepat itu akan meningkat. Dan seiring dengan meningkatnya kecanggihan teknologi produk, demikian pula biaya dan resikonya. Sementara 3 pendekatan yang sekarang ini kami perkenalkan dapat dianggap sebagai strategi pengembangan eksternal. Jadi perusahaan itu menggunakan keduanya. Strategi eksternal adalah yang pertama membeli teknologi, yang kedua membangun usaha patungan, dan yang ketiga mengembangkan aliansi. Selanjutnya adalah mendefinisikan produk. Jadi setelah barang atau jasa baru itu dipilih untuk diperkenalkan, maka mereka itu juga harus didefinisikan. Yang pertama, layanan ORM yang baik itu didefinisikan di dalam kaitannya dengan fungsinya, yaitu apa yang harus dilakukan, produk kemudian dirancang, dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi-fungsi itu harus dicapai. Selanjutnya, keputusan buat atau beli. Keputusan membuat atau membeli itu membedakan di antara apa yang ingin diproduksi oleh perusahaan dan apa yang ingin dibeli. Karena variasi dalam kualitas, biaya, dan jadwal pengiriman, keputusan membuat atau membeli itu sangat penting untuk definisi produk. Banyak barang yang dapat dibeli sebagai barang standar yang diproduksi oleh orang lain. Lalu kelompok teknologi. Teknologi kelompok itu mengidentifikasi komponen dan skema pengkodean yang menentukan ukuran, bentuk, dan jenis pemrosesan seperti pengoboran. Yaitu 1.7 dokumen untuk produksi. Setelah produk dipilih, dirancang, dan siap untuk produksi, produksi dibantu oleh berbagai dokumen.
Kami akan mengulas secara singkat beberapa di antaranya. Gambar perakitan hanya menunjukkan tampilan produk yang meledak. Bagan perakitan menunjukkan dalam bentuk skema bagaimana suatu produk dirakit. Lembar rute mencantumkan operasi yang diperlukan untuk memproduksi komponen dengan bahan yang ditentukan dalam daftar bahan. Perintah kerja adalah instruksi untuk membuat jumlah tertentu dari item tertentu, biasanya untuk jadwal tertentu. 1.7.1 Manajemen siklus hidup produk atau PLM. Manajemen siklus hidup produk atau PLM adalah payung program perangkat lunak yang mencoba menyatukan fase desain dan pembuatan produk, termasuk menyatukan banyak teknik yang dibahas dalam dua bagian sebelumnya, mendefinisikan produk dan dokumen untuk produksi. 1.8 Desain service. Merancang layanan yang sukses dapat menjadi tantangan karena mereka seringkali memiliki elemen interaksi pelanggan yang kuat. Ini menyarankan beberapa cara kreatif untuk membuat layanan lebih efisien. 1.8.1 Desain untuk service yang lebih efisien. Kami sekarang akan membahas sejumlah cara untuk meningkatkan efisiensi layanan dan diantaranya untuk membatasi interaksi ini. Yang pertama, batasi pilihan. Yang kedua, kustomisasi. Yang ketiga, modularisasi. Yang keempat, otomatisasi penundaan. Dan yang kelima, momen kebenaran. 1.8.2 Dokumen untuk servis. Karena interaksi pelanggan yang tinggi di sebagian besar layanan, dokumen untuk memindahkan produk ke produksi seringkali berbentuk instruksi atau skrip pekerjaan yang eksplisit. Penerapan pohon keputusan untuk desain produk. Pohon keputusan dapat digunakan untuk keputusan produk baru, serta berbagai macam masalah manajemen lainnya ketika ada ketidakpastian. Untuk membentuk pohon keputusan, kami menggunakan beberapa prosedur. Yang pertama, pastikan bahwa semua kemungkinan alternatif dan keadaan alami, mulai dari kiri bergerak ke kanan, termasuk dalam pohon. Ini termasuk alternatif tidak melakukan apa-apa. Kedua, pembayaran dimasukkan di akhir cabang ini. Ini adalah tempat untuk mengembangkan hasil untuk mencapai cabang ini. Tujuannya adalah untuk menentukan nilai moneter yang diharapkan atau EMV di setiap tindakannya. Kami melakukannya dengan mulai dari ujung pohon atau sisi kanan dan bergerak ke awal atau sisi kiri. Menghitung nilai pada setiap langkah dan memangkas alternatif yang tidak sebaik yang lain dari simpul yang sama. Transisi ke produksi. Untuk memastikan bahwa transisi dari pengembangan ke produksi berhasil, beberapa perusahaan menunjuk seorang manajer produksi. Yang lain menggunakan tim pengembangan produksi. Kedua pendekatan tersebut memungkinkan berbagai sumber daya dan bakat untuk dibawa guna memastikan produksi yang memuaskan dari suatu produk yang masih terus berubah. Pendekatan ketiga adalah integrasi pengembangan produksi dan organisasi manufaktur. Pendekatan ini memungkinkan pemindahan sumber daya antara dua organisasi dengan mudah seiring dengan perubahan kebutuhan. Tugas manajer operasi adalah
membuat transisi R&D ke produksi dengan mulus. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai studi kasus dari perusahaan Nike. Jadi perusahaan Nike itu didirikan oleh seorang atlet track yang bernama Philip Knight dan juga pelatihnya yang bernama Bill Bowerman pada tahun 1964, yang pada mulanya itu dikenal dengan nama Blue Ribbon Sports. Bill mulai tertarik dengan sepatu lari dari Jepang saat ia itu tengah melakukan riset tentang tugasnya, yaitu saran pembuatan sepatu di sana. Jadi Blue Ribbon Sports itu adalah perusahaan distributor untuk sepatu Jepang Onitsuka Tiger ke Amerika Serikat. Tapi akhirnya Bill itu memutuskan untuk mulai mengimpor sepatu dari Jepang ke Amerika Serikat sendiri untuk ia jual kembali dengan modal yang ia miliki saat itu sebesar $500 dan hanya mendapatkan sebanyak 200 pasang sepatu. Bill tertarik untuk bergabung dengan Bowerman atau pelatihnya dan memutuskan untuk menjadi mitra yang setara. Dan pada tahun 1965 penjualannya telah mencapai $20.000 dan itu cukup mengesankan. Setelah perjuangan selama bertahun-tahun, akhirnya pada tahun 1971 mereka telah menghasilkan sepatu latihan beban yang lebih ringan. Dan keinginan Bill Bowerman untuk menemukan solusi yang lebih baik serta inovasi bisnis yang telah menghantarkan perusahaan Nike menjadi salah satu perusahaan yang paling menguntungkan dan juga dikenal seantero dunia. Tahap pertumbuhan. Setelah bertahun-tahun berjuang, pada tahun 1971 Nike menghasilkan sepatu latihan beban yang lebih ringan. Mereka memulai debut sepatu pelatihan mereka di US Track and Field Trials tahun 1972. Pada tahun 1979, Nike merilis Nike Air yang kemudian booming dan semakin mendorong pertumbuhan yang luar biasa. Keuntungan dari perusahaan Nike sebesar $149 juta dan sudah menguasai lebih dari setengah pangsa pasar di Amerika Serikat. Pada tahun 1985, mereka melanjutkan untuk merancang sepatu tanda tangan untuk rookie NBA bernama Michael Jordan, dan popularitasnya yang meningkat membuat penjualan Nike memecahkan rekor baru. Dengan perkembangan cepat ini, Nike semakin dikenal usai bekerja sama dengan tim internasional seperti tim sepak bola Brasil, tim sepak bola pria dan wanita Amerika Serikat. Tahap selanjutnya adalah tahap kematangan. Nike menjadi perusahaan fashion olahraga terbesar nomor 1 yang disusul oleh Adidas dan VF Corporation. Nike memproduksi 90 juta pasang sepatu olahraga setiap tahunnya. Peningkatan revenue sebesar 42% dari 6,5 triliun naik menjadi 9,2 triliun US dollar. Sebagian besar pendapatan Nike didapatkan dari penjualan sepatu, yakni lebih dari 23 miliar US dollar. Bukan rahasia umum bahwa Nike memiliki banyak tipe sepatu dengan range harga berbeda. Salah satu yang terlaris adalah Nike Air Force One Low. Sepatu putih polos tanpa aksen ini menjadi primadona karena tak banyak sepatu yang memberi kesan modern di model klasik. Tipe sepatu tak ada matinya ini dibanderol dengan harga 90 US dollar. Tahap penurunan. Pada akhir tahun 1990-an, Nike mengalami sebuah permasalahan ketenagakerjaan di luar negeri yang berakibat terjadinya pemboikotan terhadap produk Nike. Selain itu, pada tahun 2000-an terjadi sebuah pergesekan mode pada remaja dan terjadinya krisis ekonomi di Asia. Hal ini berakibat total penjualan Nike juga mengalami penurunan secara substansial. Produktivitas dan pendapatan Nike di bawah perkiraan dan nilai tukar dolar yang tidak menguntungkan. Akibat saham Nike yang mengalami keadaan bersih atau penurunan market share, sehingga penjualan yang stagnan terjadi lagi pada keuntungan secara keseluruhan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, sampai jumpa di lain waktu.